semua, perkenalkan nama saya Aventia Maria Putri Subakti dari kelas 10E2 SMN 1 Purwakarta. Di sini saya akan memberikan informasi seputar bank dan industri keuangan non-bank atau IKNB. Baik, sekarang kita akan membahas tentang bank. Apakah kalian tahu apa itu bank dan fungsinya selain menabung? Kata bank berasal dari kata Italia yaitu banca, yang artinya bangku. Karena dulu bangku digunakan pegawai bank untuk melayani aktivitas menabung. Seiring berjalannya waktu, bank dikenal sebagai lembaga keuangan. Ada juga beberapa fungsi bank, antara lain menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat, memberikan kredit, memberikan pelayanan dalam urusan pembayaran dan peredaran uang, dan yang terakhir meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ada beberapa kategori dalam bank. Kita ada 2 kategori. Yang pertama berdasarkan fungsinya. Jika berdasarkan fungsinya, terdapat yang pertama Bank Indonesia atau yang disebut Bank Sentral, mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7, tujuan bank dari Bank Indonesia itu memelihara dan menstabilkan nilai mata uang rupiah, meliputi kestabilan nilai uang terhadap uang maupun jasa yang diukur dengan inflasi serta kestabilan terhadap nilai tukar dengan mata uang asing. Apa fungsinya? Fungsinya adalah yang pertama sebagai bank sirkulasi, yang kedua bankers, ketiga lender of last resort, keempat pelaksanaan kebijakan moneter, kelima menjaga polisi likuiditas negara. Selanjutnya ada juga tugas Bank Indonesia, antara lain menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang terakhir mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya kita punya bank umum. Bank umum bertugas untuk melaksanakan kegiatan usahanya, ada yang secara konvensional dan atau berdasarkan bank syariah, yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang terakhir kita punya bank perkreditan rakyat, berfungsi untuk memberikan bantuan kredit berupa investasi dalam bentuk kredit maupun kredit eksploitasi dalam skala kecil dengan jaminan kepada rakyat yang ada di daerah. Yang kedua, berdasarkan kepemilikannya, antara lain bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik campuran, dan bank milik asing. Selanjutnya kita akan membahas industri keuangan non-bank. Di sini saya akan memberikan informasi seputar IKNB. IKNB atau Industri Keuangan Non-Bank adalah badan usaha selain perbankan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang keuangan dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat. IKNB terdiri atas asuransi, dana pensiun, lembaga kepembiayaan, lembaga jasa keuangan khusus, lembaga keuangan mikro, dan finansial teknologi. Mari kita bahas satu persatu mulai dari asuransi. Asuransi masuk di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda pada tahun 1859. Didirikan oleh perusahaan asuransi jiwa bernama PT Asuransi Jiwasraya. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi diartikan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum karena terjadi peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan meninggal atau sakitnya orang. Ragam asuransi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama pengelolaan dana. Pengelolaan dana dibagi menjadi 2, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah.
Yang kedua ada tujuan operasional, dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama asuransi komersial. Dilakukan oleh perusahaan swasta nasional, contohnya perusahaan swasta kerjasama antar nasional dan luar negeri atau BUMN dengan tujuan keuntungan bagi pemegang saham. Yang berikutnya ada asuransi sosial. Asuransi yang memberikan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah. Yang ketiga, jenis asuransi. Asuransi mempunyai dua jenis. Yang pertama, asuransi yang memberikan jaminan terhadap kerugian yang terjadi pada harta benda, pemberian tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mengalami kerugian atau yang disebut asuransi umum. Yang kedua ada asuransi yang memberikan jaminan perlindungan dalam bentuk peralihan risiko keuangan atas meninggal atau hidupnya seseorang atau yang disebut asuransi jiwa. Asuransi dilakukan oleh yang pertama perusahaan asuransi yang terdiri dari asuransi umum, asuransi jiwa, dan reasuransi. Dan yang kedua penunjang usaha asuransi yang terdiri dari perusahaan pialang asuransi, pialang reasuransi, dan penilai kerugian asuransi. Selanjutnya ada dana pensiun. Dana pensiun atau yang kita sebut dengan dana hari tua mempunyai fungsi memberikan jaminan di usia pensiun atau saat usia tak lagi produktif untuk bekerja. Dana pensiun di Indonesia dibagi menjadi dua program. Yang pertama adalah program pensiun manfaat pasti atau yang kita sebut sebagai PPMP. Besaran manfaat dari produk ini ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, di mana setiap iurannya dibebankan pada pemotongan gaji karyawan. Yang kedua ada program pensiun iuran pasti atau yang kita sebut sebagai PPIP. Besaran manfaat dari produk ini ditetapkan dari hasil pengembangan kekayaan. Ada 3 jenis dana pensiun. Yang pertama adalah dana pensiun pemberian kerja atau kita sebut sebagai DPPK. Menggunakan dua program, yaitu pensiun manfaat pasti dan iuran pasti. Selanjutnya yang kedua ada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Didirikan bank dan perusahaan asuransi jiwa menggunakan program iuran pasti. Dan yang terakhir dana pensiun berdasarkan keuntungan menggunakan program pensiun iuran pasti. Selanjutnya lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan menurut Perpres RI No. 9 tahun 2009 ada 3 jenis lembaga pembiayaan. Yang pertama, perusahaan pembiayaan. Didirikan untuk sewa guna usaha leasing, ajak piutang atau factoring, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Yang kedua ada perusahaan modal ventura atau venture capital company. Aktivitasnya adalah menyertakan saham, pembelian obligasi konversi, dan profit atau pembagian atas hasil usaha. Yang ketiga ada perusahaan pembiayaan infrastruktur. Aktivitasnya adalah pinjaman langsung untuk pembiayaan infrastruktur atau direct lending, refinancing, project infrastruktur, dan pinjaman subordinasi. Selanjutnya kita ada lembaga keuangan khusus. Menurut OJK, lembaga keuangan khusus terdiri dari beberapa lembaga atau perusahaan yang tugas dan fungsinya bersifat khusus. Umumnya berkaitan dengan upaya mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan rakyat. Lembaga keuangan khusus terdiri dari 1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI di Indonesia Exim Bank. Kedua ada lembaga penjamin. Ketiga ada PT Permodalan Nasional Madani Persero atau PT PNM. Punya 5 bidang usaha. Yang pertama unit layanan modal mikro, kedua membina ekonomi keluarga sejahtera, pengembangan kapasitas usaha, jasa manajemen, dan yang terakhir program kemitraan. Yang keempat ada PT Sarana Multigria Finansial Persero atau PT SMF. Tujuannya untuk membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan. Selanjutnya ada keuangan mikro. Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat.
Kepemilikan LKN atau lembaga keuangan mikro hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia atau WNI, badan usaha milik desa atau kelurahan, pemerintah kabupaten atau kota, dan koperasi. LKN tidak boleh dimiliki oleh warga negara asing. Ada kondisi tertentu LKM seperti melakukan kegiatan usaha melebihi satu wilayah yang wajib bertransformasi menjadi bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah. Oke, dan yang terakhir kita mempunyai finansial teknologi atau fintech. Adalah hasil kolaborasi teknologi dan keuangan yang memudahkan kita dalam aktivitas finansial. Finansial teknologi punya 4 jenis. Yang pertama, payment. Untuk sarana transaksi sehari-hari, contohnya seperti Link Aja, Oppo, GoPay, dan Dana. Yang kedua ada aggregator, membantu konsumen mengambil keputusan atas produk finansial yang dipilih, contohnya seperti Cek Aja, Cermati, dan Tunaiku. Yang ketiga ada manajemen risiko dan investasi untuk konsultan perencanaan keuangan, contohnya seperti Bareksa, Raja Premi, dan Cek Premi. Yang keempat ada peer-to-peer lending atau P2P untuk mempertemukan pemberian pinjaman atau lender dengan penerima pinjaman atau borrower, contohnya seperti Modalku, Amarta, dan Investri. Sekian video dari saya, semoga informasi yang saya berikan dapat berguna bagi akang teteh sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa.